Apakah anak SMA seluruh dunia pengen jadi sosok Yeon Si-eun? Menakutkan di sekolah sebelumnya, orang yang paling sadis pernah membuat anak donatur sekolah harus drop out dari sekolah yang selalu dibanggakan oleh dirinya. Atau mau dalam ilusi masa lalu yang kelam, meskipun ditakuti di sekolah sekarang, terperangkap di dalamnya, terbawa dalam ilusi mimpi buruk, seperti sulit untuk memulai hidup baru di dalam dunia yang akan ia jalani ke depannya. Yeon Si-eun, murid SMA yang paling ditakuti di sekolah sebelumnya, memulai hidup baru di sekolah baru bernama SMA Eunjang. Nama Yeon didengar di seantero SMA di Korea. Anak yang bertangan dingin, si paling-paling lah kalau di sekolah sebelumnya. Di SMA Eunjang, tidak ada satu murid pun yang berani dengan Yeon ia disegani di sekolah barunya. Kehidupannya pun sangat monoton. Datang ke sekolah, tidur, belajar, dan pulang. Seperti itulah rutinitas setiap hari yang dilakukan oleh Yeon. Tertutup dan introvert membuat ia seperti macam tidur yang berdarah dingin tanpa memiliki teman yang cozy. Dalam hierarki sekolah, biasanya senioritas atau orang lama sangat diperhitungkan. Seandainya anak-anak SMA yang merasa lemah dalam bergaul dan tidak memiliki teman, kamu akan menjadi sasaran bullying seperti Seo Juntae. Bocah yang teraniaya dalam hidupnya selalu diperintah oleh senior-seniornya setiap pagi mengantarkan sarapan harus tepat waktu hingga minum susu yang sudah dipesan oleh seniornya, pengantaran harus sesuai dengan pesanan. Tidak boleh salah, kalau salah tahu atau tanggung akibatnya. Setiap pagi, Juntai melakukan ini agar ia tidak dibully di sekolahnya. Selain itu, mendapatkan tugas sebagai pengantar paket kilat, orang menamainya. Juntai juga sebagai ketua kelas mendapatkan tugas yang berat dari seniornya yang sudah tersistematis di dalam sekolah. Senyap ia diperintah melakukan target mencuri handphone murid-murid sekolah kelas 1 dan kelas 2 dengan spesifikasi harus handphone yang bermerek iPhone. Kenapa bisa? Adalah yang menyuruhnya Choyoman, yang merupakan senior yang paling rese di sekolah Eunjang. Kerjanya hanya membuli, memalak anak kelas 1 dan kelas 2. Junior-junior yang ia perintah rata-rata anak-anak yang culun dengan kacamata besar dan tebal, tidak memiliki aliansi dengan siapapun di sekolahnya. Terintimidasi dan seolah-olah Choyo adalah pelindung mereka. Anak-anak yang tidak memiliki kekuatan justru dipermainkan oleh Choyo. Choyo 어떤 사업입니다. 사업, 비즈니스. sebenarnya mengetahui dari catatan target operasi Juntai bahwa ada anak baru yang sangat ditakuti di kelas 4. Choyo juga mengetahui itu. Justru Choyo memberikan tugas ke Juntai agar mencuri handphone milik anak baru bernama Yeon. Choyo melakukan ini hanya demi sebuah tujuan pribadi, memanfaatkan kata tradisi sekolah SMA Eunjang, padahal sebuah kedok bisnis kecil-kecilan yang ia jalankan. Choyo di dalam sekolah ternyata menjual handphone murid SMA Eunjang yang ia curi. Dengan memanfaatkan hal inilah ia akan masuk dengan jaringan misterius. Choyo yang ingin ikut tradisi dan kebiasaan turun-temurun sekolah, Choyo ingin bergabung dengan aliansi antar sekolah, memulai bisnis berjualan handphone yang ia curi dari anak-anak sekolah SMA Eunjang. Jika Choyo bergabung dengan aliansi ini, membawa nama sekolah SMA Eunjang akan ditakuti di antara SMA di Korea.
Choyo juga akan menjadi bagian dari dalam pasar gelap jualan handphone second yang sudah dikendalikan oleh seseorang dari luar. Juntai yang sebagai ketua kelas di ruangan 4 memanfaatkan situasi ini. Setelah jam pelajaran selesai, Juntai mengambil handphone-handphone yang dititipkan di guru wali kelas mereka. Saat ingin membagikan handphone milik murid-murid, Juntai pura-pura BG seakan-akan ia tidak melihat handphone Yeon, melakukan pembenaran dan banyak alasan bahwasanya ia tidak melihat handphone Yeon. Yeon tahu ada yang tidak beres dengan sikap dan nada bicara Juntai yang terbata-bata, seperti ada yang disembunyikan. Tetapi dia diam saja dan mengikhlaskan handphonenya hilang. Ya sudahlah, mau diapain lagi kalau udah katanya hilang. Kalau sudah pernah nonton Week Class Hero pertama, mungkin tidak asing dengan nama Suho, teman dekat Yeon. Suho sampai hari ini masih koma di dalam rumah sakit. Dia adalah orang yang masih melindungi Yeon sampai hari ini. Yeon sebagai sahabatnya masih terikat di dalam masa lalu yang tidak bisa meninggalkan Suho dalam keadaan sekarat. Ia terbawa dalam ilusi yang harus menyelamatkan Suho yang sedang koma. Hampir sekali seminggu, Yeon pasti mengunjungi Suho, ingin mengetahui perkembangan kesehatan sahabatnya itu. Dan baru pagi-pagi di tangga sekolah, Yeon sudah melihat Juntai dibully oleh seniornya, Choyo. Maunya sih, Yeon ingin menghajar para pembuli ini karena tidak memberikan jalan lewat. Cuman Yeon tidak ingin menjadi sebuah keributan yang bisa menghebohkan satu sekolah. Ia hanya berjalan santai dari pinggir tanpa menghiraukan Juntai yang sedang jadi bahan mainan Choyo. Setelah pulang sekolah, di kelas Juntai menemui Yeonsi, mengakui perbuatannya kepada Yeon bahwa sebenarnya ialah yang mencuri iPhone milik Yeon dan memberikannya kepada Choyo. Juntai yang ketakutan, ia melakukan ini karena terpaksa. Soalnya Juntai sudah tidak ada pilihan selain mengikuti arahan dari Choyo. Kalau tidak, ia akan dihajar oleh Choyo di ruangan mereka. Yeon yang tidak ingin menjadi masalah ini jadi panjang, ia pun mencoba menghindar. Juntai hanya mau bertanya ke Yeon, apakah ada solusi untuk merubah menjadi seseorang laki-laki yang menjadi pengecut harus menjadi seorang lelaki yang kuat? Soalnya setiap hari harus dibully di sekolah. Jawaban Yeon sih sebenarnya simpel dan sangat kena ke dalam hati Juntai. Ikut teori Newton aja, jika tidak ada aksi, maka reaksi pun tidak akan ada. Sepertinya Juntai salah mengartikan teori Newton ini. Mulai gelisah, bingung apa yang harus ia lakukan agar tidak dianggap sebagai pengecut. Kesalahan arti teori Newton membuat Juntai berpersepsi salah. Pagi-pagi ia langsung ke sekolah, ke ruangan kecil Choyo, mengambil semua handphone yang sudah dikumpulkan oleh Choyo, yang awalnya handphone ini akan dijual kepada aliansi garis gelap. Juntai mengembalikan handphone-handphone tersebut ke pemiliknya, termasuk handphone Yeon. Choyo yang baru sampai ke ruangannya di pagi hari melihat seluruh handphone sudah kosong. Amarah yang membuat dia menggebu-gebu mengetahui Juntai sudah membagi-bagikan seluruh handphone ke pemiliknya. Langsung menuju ke ruangan kelas Juntai. Juntai yang sudah siap mental akan dihabisi oleh Choyo dan akan dihajar. Juntai juga sudah siap-siap dengan sepotong roti. Juntai babak belur di depan mata Yeon di seluruh murid kelas 4.
Yeon yang tidak tinggal diam langsung menghentikan kelakuan Choyo, menentang senior yang mencoba membuat rusuh di ruangan kelas mereka. Apakah akan terjadi perbaku hantaman antara Choyo beserta teman-temannya melawan Yeon Si-eun? Tunggu di episode kedua. Di deskripsi link di bawah ini akan ada episode berikutnya. Tinggal diklik ya untuk kelanjutan cerita NSTP. Terima kasih sudah menikmati cerita NSTP. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Bye-bye.